Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video yang pertama ini aku akan berikan kalian ilmu guys. Jadi bukan kamu aja yang mendapatkan ilmu guys, kamu orang yang mendapatkan ilmu, tapi aku juga akan mendapatkan ilmu ini guys. Yaitu apa? Yaitu adalah sebuah hadis di salah satu buku hadis karangan Imam An-Nawawi. Ya udah masyhur lah bagi kalian, bagi kita semua itu udah masyhur, yaitu hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi hadis ini ada 40 hadis di dalam buku tersebut guys. Ada 40 hadis. Jadi video pertama ini aku akan membacakan hadis yang pertama juga guys. Jadi kalian harus dengar baik-baik ya, karena hadis ini mencakup amal kita guys. Di awal kali kita ingin beramal, nah disitu ada hadis ini guys, yaitu apa? Hadis tentang niat. Langsung aja, hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Al-hadisul awal, hadis yang pertama. Nah ini hadis yang pertama ya guys, dengar baik-baik guys, nggak boleh nengok kemana-mana, lihat terus ini guys. Pasang telinga, pasang mata, pasang apa lagi? Pasang apa? Pasang hati guys, pasang pikiran juga. Kalau pikirannya kemana-mana percuma, apalagi pikiran udah di sini, telinganya kemana-mana nih, ada yang ngomong, itu jangan guys. Langsung aja hadis yang pertama. Al-hadisul awal, An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladzina huma ashahul kitab al-musannafah. Kosakatanya kalian bisa baca sendiri guys, itu udah ada artinya juga di situ. Langsung aja ke arti hadisnya. Arti hadis, tarjamatul hadis. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada ridho Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Riwayat dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari, dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, yaitu Imam Muslim. Dan kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Catatan, nah di sini ada catatannya ya guys. Jadi kalian harus benar-benar memahami hadis ini. Maksudnya
Apa sih pentingnya hadis ini? Nah, kita harus tahu apa itu pentingnya ya guys. Yang pertama, catatan yang pertama, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, perbuatan lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata, hadis ini merupakan sepertiga Islam. Catatan yang kedua, hadis ini ada sebabnya guys. Nah, jadi hadis ini itu nggak semena-mena Rasulullah tuh dan tabiin ini tuh membuat hadis itu nggak ada sebabnya. Jadi semua itu ada sebabnya, yaitu ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seseorang wanita yang kononnya bernama Ummu Qais, bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah tersebut. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Nah, di sini ada footnote-nya, ada yang di garis bawahinya, itu ada dua. Yang pertama, yang dimaksud perbuatan di sini adalah amal ibadah yang membutuhkan niat. Adapun perbuatan buruk, niat baiknya tidak akan merubahkan buruknya menjadi baik. Yang kedua, niat adalah keinginan dan kehendak hati. Tuh, kehendak hati. Kemudian, pelajaran yang terdapat dalam hadis ini, fawaidu minal hadis. Yang pertama, itu ada 7 faedah yang disebutkan di file ini. Yang pertama, niat merupakan syarat layak diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat. Niatnya untuk apa? Karena Allah Ta'ala. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah yang tempatnya di hati. Ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Yang keempat, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah itu boleh, jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka akan bernilai ibadah. Yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat, kebiasaan atau rutinitas adalah niat. Yang ketujuh, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, tasdiqu bil qalb, diucapkan dengan lisan, wa qulu bil lisan, dan diamalkan dengan perbuatan, wal amalu bil jawarih. Ya, mungkin ini hadis pertama yang aku baca dan yang kita dengar bersama-sama. Ya, semoga hadis ini memberikan pemahaman yang lebih luas ya guys bagi kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu ini dan tidak pernah lupa dengan hadis ini. Oke, mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan ya. Kalau misalkan ada salah dalam perkataan atau perbuatan, ya
itu datangnya dari saya dan dari syaitan, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang telah mendengar sampai akhir, dan insya Allah aku akan membacakan hadis-hadis yang lainnya guys, sesuai urutan video ini. Oke? Ya, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.